Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ingat yang dihisab oleh Allah pertama kali besok di yaumil kiamah adalah sholat. Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamati as-salat. Fa in soluha lahu sa'iru amali wa in fasada sa'iru amali. Apabila sholatnya itu baik, maka semua amalnya dianggap baik. Namun apabila sebaliknya sholatnya buruk, maka semua amalnya dianggap buruk. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u kanat jara'an Bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa iradi wa ya rabbi matiyani fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabli wa sabi wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala manir a'immatin bihim yaghfirul ghaffar rabbi wa jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Innallaha syari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna, dan sesungguhnya, min ahlil kitab, dari sebagian ahli kitab, laman yu'minu billah, sungguh mereka
mereka beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan terhadap apa yang diturunkan kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada kami, khashi'ina lillah, dan mereka juga khusyuk lillah kepada Allah, la yastaruna bi ayatillah, dan tidak menukarnya mereka bi ayatillah, terhadap ayat-ayatnya Allah, samanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Ulaika lahum, mereka itulah, lahum, layak bagi mereka, ajruhum inda rabbihim, mendapatkan mereka ajruhum, pahala, ganjaran, inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sari, sangat cepat, flash, al-hisab, terhadap perhitungannya. Flash, tahu flash, cepat. Jadi wa inna min ahlil kitab, jadi sungguh dari sebagian ahli kitab Nasrani, lama yu'minu billah, di antara mereka, sebagian di antara mereka itu beriman kepada Allah. Tidak semuanya kafir, tidak semuanya kafir, tidak semuanya munafik. Yang dikhawatirkan diri kita lah yang kafir, yang dikhawatirkan diri kita lah yang munafik. Hati-hati. Wa ma unzila ilaikum, dan mereka juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, kepada kalian. Apa itu? Kitab Al-Qur'anul Karim. Wa ma unzila ilaihim, dan mereka juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, khashi'ina lillah, dan mereka juga khusyuk lillah, kepada Allah. Mana khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk itu, khusyuk tatkala salat, seolah-olah kita harus meyakini bahwa kita akan menghadap kepada Allah. Kita berjumpa dengan Allah. Kalau itu belum mempan, kita harus yakini sebentar lagi kita akan mati, kembali kepada Allah, wa annahum ilaihi raji'un, akan kembali, kembali kepada Allah. Kita asalnya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna, kita semua ini berasal dari Allah, dan besok akan dikembalikan kepada Allah. Jangan sampai rusak barang-barang yang dititipkan oleh Allah kepada kita, jangan sampai kita kembalikan dalam keadaan rusak. Kalau dikembalikan dalam keadaan rusak, besok akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa itu? Kok berkaitan dengan khashi'in? Apanya yang khusyuk? Solatnya yang khusyuk. Makanya sampean kalau solat harus khusyuk, harus hanifan muslimah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Terus Gimana? Ulang. Ayo ulang. Inni wajjahtu. Ayo ulang.
hanifan. Kita itu harus hanif, harus condong terhadap salah satu. Kalau kita nggak berproses, kalau kita nggak mempraktekkan bagaimana sholat khusyuk kita, sampai mati pun kita tidak akan pernah sholat khusyuk. Harus condong hanif, condong di antara yang dua. Karena besok di yaumil kiamah yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Gimana hadisnya? Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Gimana? Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Lagi. Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Besok yang akan dihisab pertama kali dari hamba-hambanya Allah ini adalah sholat. Fa in soluhalahu sa'iru amalihi wa in fasada sa'iru amalihi. Maka apabila sholatnya itu baik, maka seluruh amalnya akan dinilai baik. Namun apabila sebaliknya, sholatnya tidak pernah khusyuk, sholatnya amburadul, sholatnya rusak, maka amal-amal yang lain dinilai rusak. Makanya akan dihisab oleh Allah. La yastaruna bi ayatillah thamanan qalila. Dan mereka juga tidak menukar ayat-ayatnya Allah dengan harga yang murah. Apalagi sekarang hampir mendekati pemilu. Banyak ayat-ayatnya Allah yang dijual dengan murah, diobral di jalan-jalan, diobral di panggung-panggung politik. Kita nggak boleh menjual-jual ayat-ayatnya Allah demi kepentingan politik dan golongan. Tidak boleh. La yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Janganlah kita itu menukar, memperjualbelikan ayat-ayatnya Allah dengan harga yang murah dan murahan. Ya, nggak boleh. Ayat-ayatnya Allah ditukar-tukar dengan uang 100.000, uang 1 juta, bahkan ditukar miliaran juta, triliunan. Itu tidak boleh. Di hadapannya Allah tetap samanan qalila. Harganya sangat murah. Kita kalau ingin kekayaan dunia ini, kenikmatan dunia ini beserta seluruh isi-isinya, cukup kita bisa raih dengan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat qobliyatas subhi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lagi. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lagi. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ingat ya. Kalau cuma menginginkan kenikmatan kekayaan dunia beserta isi-isinya semua, cukup kita melakukan sholat sunnah qobliyatas subhi. Sudah bisa diraih semua kenikmatan dunia ini. Karena hakikatnya kenikmatan dunia itu
hanyalah kenikmatan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hanya kenikmatan yang fatamur gana. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka itu lahum, layak bagi mereka itu, ajruhum, ganjaran bagi mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama orang-orang Bani Israel, orang-orang ahlul kitab yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari kiamat, beriman juga terhadap qada dan qadar. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka layak mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Berupa apa? Ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Mendapatkan maghfirah di dunia dan besok di yaumil qiyamah mendapatkan karunia dari Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga kita layak mendapatkan lahum ajruhum inda rabbihim, yaitu mendapatkan maghfirah di dunia dan besok di yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Innallaha sari'ul hisab. Ingat, sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisab. Penghisapannya, perhitungannya cepat. Selesai. Selesai. Makanya besok tatkala kita nazar, tatkala kita mau kembali kepada Allah, film kita mulai dari kecil sampai mau mati itu akan ditayangkan dengan cepat, dengan dimensi yang berbeda. Karena orang yang sedang nazak itu separuh jiwanya di dunia, separuh jiwanya di akhirat. Sedangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sangat cepat. Cepat. Sari'ul hisab. Cepat penghisapannya Allah itu. Walaupun bermiliar-miliar manusia, sangat cepat. Selesai. Namun kita ingat, yang dihisab oleh Allah pertama kali besok di yaumil qiyamah adalah salat. Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Fa in soluha lahu sa'iru amali wa in fasada sa'iru amali. Apabila salatnya itu baik, maka semua amalnya dianggap baik. Namun apabila sebaliknya salatnya buruk, maka semua amalnya dianggap buruk. Hati-hati tentang sholat, hati-hati. Banyak sekarang cuma sembahyang tok tapi enggak sholat. Sembahyang yang disembah adalah bayang-bayang wajahmu, bayang-bayang pacarnya. Allahu Akbar. Wajah pacarnya sing terbayang-bayangnya. Gimana mau husuk? Ya husuk terhadap pacarnya. Sekarang tuh banyak orang yang sembahyang tapi enggak sholat, karena disembah yang disembah adalah bayang-bayang wajah pacarnya, yayangnya. Yang teringat yayangnya yang dia cintai. Hati-hati. Banyak sekarang orang yang enggak husuk. Supaya husuk, caranya kita harus bisa menghadirkan hati kita, meyakini di dalam hati kita kalau kita tatkala sholat kita berhadapan dengan Allah, dan sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah alias mati. Kalau sampai sudah ingat mati, sudah akan hadir husuknya. Gimana mau lihat mati? Gimana mau ingat mati? Tatkala takbiratul ihram,
sudah mangap awayannya, masih ngantuk. Gimana mau ingat mati? Nggak bisa mengingat mati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, tingkatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan harus selalu berhati-hati, harus kekeh, harus kuat menahan kesabaran. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan. Jadi orang beriman itu harus sabar. Isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan selalu hati-hati. Jadi maksudnya sabiru, selalu waspada, warabitu, selalu berhati-hati. Jadi sabar itu harus waspada dan hati-hati. Harus, karena sabar, setan juga sabar. Setan nungguin sampean itu sabar pol. Jangan sampai sampean kalah sama kesabarannya setan. Menggoda sampean itu pol, setan itu. Sampai sampean itu mau meninggal, itulah jihadnya setan. Seluruh setan-setan, mulai dari kerujuk-kerujuknya sampai profesor-profesornya akan datang untuk menggelincirkan keimanan kita umat Islam. Besok kala nazaun, semua setan datang. Jihad terakhir, perang terakhir bagi setan untuk menggelincirkan keimanan kita manusia. Kalau sampai kalah, sampai tergelincir, kafir, gimana mau mendapatkan surga? Tidak bisa. Makanya sampai harus berproses mulai dari sekarang untuk bersabar. Sabar itu dibagi tiga. As-sabru salatun. Sabar itu dibagi tiga. Yang pertama, fasobrun musibah. Yang kedua, wasobrun to'ah. Yang ketiga, wasobrun yang ketiga maksiyah. Jadi kita itu pertama harus sabar dalam musibah. Tatkala ada orang meninggal di antara kita, saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal, adik kita meninggal, tetangga kita meninggal, kita harus bersabar. Yang kedua, kita harus sabar dalam taat kepada Allah. Dalam ibadah, sampean harus sabar, harus istiqomah, sholat tahajudnya itu loh, harus sabar melakukannya. Berat memang jamu, berat memang jamu itu menyehatkan. Yang ketiga, sabar dalam maksiat. Jadi sampai jangan sampai kecelik, terbujuk oleh rayuan setan. Hati-hati. Setan itu menjanjikan apa? Menjanjikan kemiskinan dan kemaksiatan. As-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ingat, setan itu menakut-nakuti kalian dalam hal kemiskinan, kefakiran, dan menyuruh kalian untuk berbuat keburukan, yaitu kekikiran. Sampean medit alias cerit. Ya. Jadi kata setan itu nggak usah sedekah-sedekahan. Kalau kamu sedekah, hilang nanti uangmu, tambah hilang, tambah berkurang hartamu. Kalau
Sodakoh kata setan. Janganlah kalian bersodakoh medit wis. Kalau medit kan ditabung tambah akeh duit. Itu kata siapa? Kata setan. Sampai nuruti setan atau Allah? Allah. Banyak sekarang yang nuruti setannya. Wis gak usah sodakohan wis gak usah infak-infakan wis gak usah, nanti berkurang hartamu, berkurang, kamu gak akan sugi-sugi selalu bersodakoh, maka kamu akan menjadi orang yang miskin. Itu yang dibuat oleh setan, yang dijadikan oleh setan, dibuat oleh setan supaya kita takut untuk berbuat kebaikan. Makanya kita dimanapun kita berada, kita harus bertakwa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah. Ya, pakaian terbaik adalah pakaian apa? Pakaian kuku. Pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Pakaian yang terbaik pakaian takwa. Walibasul gimana Ji? Walibasut taqwa dzalika khairun. Walibasut taqwa dzalika khairun. Pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik untuk kita. Gimana dalilnya? Walibasut taqwa dzalika khairun. Pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik bagi kita. Takwa itu digunakan di mana? Di mana saja. Gimana dalilnya Ji? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Lanjutannya Ji. Lanjutannya gimana? Wa'ad bi'is gimana Ji? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka irigilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Lanjutannya Ji. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kita harus bertakwa dimanapun kita berada. Dan ingat, setiap kita melakukan kesalahan, kita harus iringi kesalahan itu dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Jadi sampean tuh harus bertakwa dimanapun kalian berada. Kalau sampean sudah bertakwa, di pasar sampean bertakwa, di sekolah sampean bertakwa, di tempat kerja sampean bertakwa, tidak akan berani kalian melakukan kecurangan. Tidak akan berani kalian berkata dusta. Tidak akan berani kalian melakukan hal yang jelek, yang buruk, karena kita selalu meyakini bahwa Allah maha melihat kita. Sampai lubang semut, tahu lubang semut orang-orang itu. Sampai lubang semut Allah itu tahu, kemernya. Kamu bisa nggak sampean masuk lubang semut? Ya, nggak bisa.
Seperti orang yang bilang seperti itu kemeru. Allah itu Maha tahu, sampai ke lubang semut pun kamu sembunyi. Ngapain sembunyi di lubang semut? Sembunyi di lubang landak itu. Apa lubang landak itu? Lianglah alias kuburan. Di mana kuburannya Anda itu? Kuburan sejati itu ada di mana? Di hati. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi nggak butuh pinter. Kalau orang mau beruntung itu nggak butuh pinter. Kalau pinter ngapusi, pinter pucui, pinter berdusta, itu omong kosong, akan dibenci oleh Allah. Kalau supaya kita menjadi seorang pemenang, agar kita menjadi seorang yang beruntung, syaratnya satu, bertakwa. Tidak ada lagi. Kalau sampean ingin beruntung, syaratnya takwa. Nggak butuh pinter, nggak butuh pinter cuma pinter pucui wong. Pinter cuma pinter pucui wong. Nggak akan beruntung, bahkan buntung alias bangkrut besok di yaumil kiamah. Dunia sudah bangkrut, apalagi besok di yaumil kiamah. Makanya sampean harus bertakwa. Orang pinter kalah sama orang yang beruntung. Sampean tuh harus jadi orang yang beruntung, nggak harus pinter amat. Yang penting sampean bertakwa dimanapun kalian berada. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.